Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan bahas materi kelima di mata kuliah distribusi, yaitu tentang gardu trafo tiang. Karena sebelumnya kita udah bahas tentang kebutuhan beban, pola kebutuhan beban, sistem pelayanan JTR, lalu ada konstruksi jaringan JTR, lalu ada konstruksi jaringan JTM, dan sekarang kita masuk ke trafo tiang gitu ya. Gardu trafo tiang atau gardu trafo distribusi. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu sih ke pengertiannya. Pengertiannya apa? Untuk pengertiannya sendiri ini ada dikenal dengan instalasi pelengkap hubung bagi sih. Trafo distribusi gitu ya. Kita biasa guna di TM atau TR. Lanjut, secara garis besar gardu distribusi ini dibedakan atas jenis pemasangannya. Ada pasang luar, ada pasang dalam. Kalau pasang luar itu ada gardu portal dan gardu cantol. Kalau pasang dalam itu ada gardu beton dan gardu kios. Sementara untuk konstruksinya ada gardu beton dan gardu tiang lalu kios gitu ya. Kalau gardu beton ini contohnya batu gitu. Kalau gardu tiang ini contohnya portal dan cantol lalu kios. Dan untuk penggunanya ada gardu pelangganan umum dan pelanggan khusus. Nah, ini contoh dari gardu portal. Banyak banget sih ya teman-teman bakalan lihat di tepi-tepi jalan gitu ya. Di pabrik-pabrik pasti mereka punya yang namanya gardu portal gitu ya. Lalu cantol. Nah, ini udah agak jarang sih ditemuin karena memang tingkat safety-nya atau keamanannya lebih kurang daripada gardu portal. Jadi agak kurang. Dan gardu kios. Dan ini nih untuk pelayanan listrik tegangan menengah gitu ya. Jadi dia untuk mengconvert atau mengkontrol sebuah listrik dengan daya yang lebih besar. Kita perlunya si gardu kios ini. Lalu juga ada gardu beton. Ini kayak warehouse gitu. Jadi kayak dibikinkan rumah. Ini lebih complicated. Ini bisa mengatur sebuah PLTU, pembangkit listrik gitu ya, udara, air dan lain sebagainya itu. Jadi mereka bisa kita gunakan gardu tembok atau beton. Nah, untuk klasifikasi gardu distribusinya itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Ada distribusi konstruksi beton, metal, kios yang tadi, lalu ada tipe tiang portal dan cantol. Dan untuk komponennya sendiri ini ya teman-teman, kurang lebih umumnya ini gitu. Isinya itu ada PHB sisi tegangan menengah, ada pemisah saklar daya dan pengaman transformator. Ada PHB tegangan rendah, ada pengaman tegangan rendah, ada sistem pembumiannya. Lalu ada alat-alat indikator, misalnya indikator suhu, indikator panas, itu sama ya. Lalu indikator arus, tegangan, daya, lain sebagainya itu akan ditentukan di sini. Ada di gardu ini, maaf agak blank. Lanjut ya teman-teman. Nah, untuk jenis gardu distribusinya itu ada gardu induksi sisi 20 kV, ada gardu hubung, ada gardu distribusi, dan ini juga dilihat dari berapa daya yang mereka ampu gitu ya. Nah, ini untuk gardu portal nih contohnya. Ini portal ya. Ini dia trafonya, ini dia penyangganya. Inilah yang disebut dengan gardu portal gitu ya. Nah, untuk gardu tiang itu besarnya dayanya itu 160 kV. Itu lebih ke TR ya teman-teman. Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan gardu distribusi tipe portal dan lengkap dengan perlengkapan proteksi. Ini ya teman-teman, untuk proteksinya ini ke sini. FCO gitu ya, fuse cut off. Right. Lalu ada bangunan fisik gardu portal itu seperti ini. Komponennya itu ada FCO, arrestor lighting, trafo gitu ya, lemari PHB, solator, dan sistem pentanahan.